Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pertemuan sekarang kita bisa kembali untuk melakukan Zoom. Langsung aja, materi kali ini yaitu tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah. Untuk saya Olga Navelia sebagai moderator, dan untuk presentator pertama yaitu Nadia Rihadatul Aisy. Kepadanya dipersilakan untuk masuk. Baik, terima kasih Kak Olga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Selanjutnya, Kak. Nah, ini kan hadis perawi dan apa itu marwi. Perawi yaitu orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi atau yang biasa disebut dengan sanad ya. Dan yang marwi itu isi berita yang diriwayatkan atau dengan kata lain yaitu matan. Selanjutnya di sini ada contoh hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis hadasana, ada muhadasana. Syu'batu hadasana sayyarun Abul Hakami qala sami'tu Aba Hazimin qala sami'tu Aba Hurairah qala sami'tu Nabi yaqulu man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a qayyumi waladathu ummuh. Artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syubah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam, ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, nah di sini ada yang disebut matan dan sanad. Nah di sini ada ilustrasinya ya. Ilustrasinya Nabi Abu Hurairah. Nah matannya itu man haja lillahi falam yarfu waladathu ummuh, itu yang disebut matan. Di bawahnya itu Nabi Abu Hurairah Sayyarun Abu Hakam Syu'batu Adam Al-Bukhari, itu yang disebut sanad. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Nadia. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Nanda Zaini Badri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sanad, kemudian ada matan. Jadi pembagian ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, riwayah dan dirayah. Riwayah, ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW, kebuatannya,
periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Kemudian objek pembahasannya itu dari diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari dirayahnya pembagian ilmu hadis yang pertama itu memindahkan berita dan menyampaikan kepada orang yang membawa berita. Metode perawi ketika menerima periwayatan hadis, apakah periwayatan bersambung atau terputus, diterima atau ditolak, itu ilmu yang mempelajari tentang itu nyambung ya. Jadi hakikat periwayatannya, memindahkan berita dan menyandarkan. Kemudian syarat-syaratnya metode perawi. Kemudian macam-macamnya, apakah periwayatan bersambung atau terputus, hukumnya diterima atau tidak, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, seperti sifat perawi dan biografinya. Kemudian ada macam-macam bentuk pembukuannya daripada periwayatan tersebut. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, yaitu istilah-istilah ahli hadis. Baik, di riwayat, di dirayah, itu ada objek pembahasan, penelitian sanad, dan matan. Kualitas hadis diterima atau ditolak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yusron, kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan dari saudara Anda. Jadi pembagian ilmu hadis itu ada dua, ada riwayah dan diroyah. Riwayah itu antara output. Jadi ada output sama input. Riwayah itu outputnya, nah dan dirayah itu inputnya. Inputnya itu jadi ada tiga, objek pembahasan, penelitian sanad dan matan, terus kualitas hadis diterima atau ditolak. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayah, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi, dan diroyah telah ada dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Kemudian ada sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayah, dan masih lanjut. Periode tadi periode Nabi, sekarang periode sahabat. Yang riwayahnya periode sahabat ada disebut dengan masa pembatasan periwayat atau dalam kurung taklil riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan sanksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibat maraknya hadis palsu, terus akibat konflik politik, terus rihlah ilmiah, dan yang diroyahnya ada timbul secara lisan, terus periwayatan harus disertai saksi, bersumpah dan sanad. Kemudian ada periode tabi'in. Yang riwayatnya itu ada hadis tulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian model kitab-kitab hadis yang muncul, Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Kemudian yang di rohnya ada timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Dan penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada periode tabi'in.
Yang riwayah itu ada masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis dan masa filter dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Muncul kutubus sitoh, model kitab jami. Kemudian yang diraihnya telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Dan muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir, karya Bukhari, dan Tabaqat At-Tabi'in, karya Muslim, dan lain-lain. Kemudian ada periode setelah tabi wa tabi'in. Yang riwayatnya ada penulisan hadis lebih sistematik. Muncul kitab-kitab Mustadrak, Syarah, dan Ihtisar, dan lain-lain. Yang diriwayatnya ada berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Arawi wa Al-Wa'i, karya Roma Hurmuzi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk materinya sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nggak ada ya, cukup aja ya. Oke, jadi dicukupkan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ike.